Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ricky Mariandi, NIM 200-2003. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Tahap pertama yaitu mobil yang berisi buah TBS ditimbang menggunakan jembatan timbang untuk mengetahui berat dan kualitas TBS-nya. Kemudian menuju ke penimbunan sementara atau loading rem untuk melakukan penyortiran terhadap buah TBS. Setelah itu, buah dimasukkan ke dalam lori untuk dimasukkan ke dalam sterilizer. Kapasitas lori ini berkisar 3 ton. Fungsi lori ini adalah untuk mengangkut buah menuju ke sterilizer. Di sterilizer, buah direbus sekitar 90 menit dengan tujuan untuk membunuh enzim dan mengurangi asam lemak bebas ALB, untuk mengurangi kadar air, dan untuk melunakkan buah. Kemudian lori menuju tipler yang berfungsi untuk menumpahkan buah ke dalam bench conveyor. Bench conveyor ini membawa kelapa sawit menuju ke proses treaser. Treaser berfungsi untuk melepaskan atau merontokkan semua berondolan dari tandan atau janjangannya dengan cara mengangkat dan membanting buah kelapa sawit. Buah sawit kemudian dibawa oleh fruit elevator ke proses digester. Di dalam digester, buah sawit dilumatkan menggunakan pisau pengaduk untuk memisahkan daging buah dan biji buah sawit. Daging buah sawit yang telah dicincang diperas di screw press untuk mendapatkan minyak kasar. Minyak kasar dialirkan ke sand trap tank yang berfungsi untuk menangkap pasir. Selanjutnya di dalam vibrating screen, minyak mentah disaring dari serabut-serabut. Partikel-partikel yang lolos dari vibrating screen diendapkan di crude oil tank. Di clarification settling tank, minyak dipisahkan dari air dan kotoran. Kemudian dialirkan ke oil tank yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum diolah di purifier. Lalu di oil purifier, minyak sawit dikurangi kadar airnya. Kemudian menuju ke vacuum dryer yang berfungsi untuk mengurangi kadar air terhadap produksi minyak sawit. Lalu minyak sawit dimasukkan ke dalam storage tank yang berfungsi tempat penyimpanan sementara sebelum didistribusikan dan dipasarkan ke konsumen. Di screw press tadi didapatkan minyak ampas dan biji. Kemudian ampas dan biji tadi akan ditransportasikan ke CBC. Di dalam CBC terjadi penguraian gumpalan fiber dan nut atau biji. Gumpalan fiber dan biji yang sudah diuraikan tadi kemudian ditransportasikan menuju deprecaper. Di deprecaper terjadi pemisahan fiber dan nut. Jadi di deprecaper didapatkan fiber dan biji. Lalu biji dimasukkan di dalam ripple mill. Di ripple mill, nut dipecah agar inti dan cangkang inti terpisah. Setelah cangkang dan inti terpisah, lalu dimasukkan menuju sel separator yang masih ada kotorannya. Kemudian inti dan cangkang dimasukkan ke dalam clay bed tank. Di sini terjadi pemisahan antara inti dan cangkang menggunakan larutan kaolin yang berfungsi sebagai pemisah inti dan cangkang berdasarkan berat jenis. Setelah bersih, inti sawit dimasukkan ke dalam kernel dryer
yang berfungsi untuk mengeringkan inti yang kemudian dimasukkan ke kernel storage sebelum didistribusikan. Fiber dan cangkang tadi dibakar untuk menghasilkan panas. Panas dimanfaatkan oleh abu boiler untuk menghasilkan uap. Kemudian uap diubah menjadi tenaga yang nantinya akan digunakan oleh pabrik sebagai sumber tenaga pengolahan minyak kelapa sawit.